Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita bertemu di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ya. Untuk kali ini, kita akan memasuki pertemuan yang ke-9 dan di sini kita akan membahas yaitu prototipe ya. Oke, untuk materi interaksi manusia dan komputer ini memang dari awal adalah modelnya team teaching ya. Jadi yang mengampu di mata kuliah ini terdiri dari 2 dosen ya. Yang pertama di pertemuan 1 sampai pertemuan 8 ya, itu dengan Pak Muji. Terus nanti untuk pertemuan 9 ini sampai dengan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester, nanti saya bimbing ya. Oke, langsung aja ya kita bahas tentang materi kita di pertemuan 9 ini. Oke, untuk prototipe ini ada beberapa subtopik yang kita akan bahas. Di sini yang pertama yaitu rapid prototyping atau prototipe. Terus yang kedua terminologi prototipe. Terus yang ketiga di sini ada metode rapid prototipe. Terus yang keempat deskripsi desain. Terus yang kelima sketsa. Terus yang keenam storyboard. Terus yang ketujuh skenario. Terus 8 teknik-teknik prototipe, dan yang ke-9 yaitu prototipe tool ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya dari sub materi tadi. Nah, sebelum kita masuk ke sub materi itu, kita akan bahas dulu tentang definisinya dulu atau pengertian dari prototipe ya. Oke. Nah, di sini pengertiannya adalah prototipe itu adalah proses membangun model. Ya, jadi ada prosesnya ini ya. Ada proses membangun model dari suatu sistem. Nah, jadi kalau kita bicara dengan sistem berarti itu sudah banyak komponen-komponen ya yang saling berhubungan dengan mencapai tujuan ya. Nah, berarti sistemnya sudah ada. Terus bentuk awal ya atau standar ukuran dari sebuah objek ya. Yang awalnya itu ya bentuknya cuma apa ya istilahnya mentah ya gitu. Ya, terus nanti salah satu metode pengembangan perangkat lunak ya. Jadi prototipe ini merupakan dari salah satu metode untuk membuat atau menciptakan software. Nah, kalau kita lihat dari gambar sini, di sini merupakan tahapan ketika kita membangun sebuah aplikasi ya atau sebuah software. Nah, ini contohnya di sini yang pertama kita mendesain dulu ya. Oke, mendesain. Setelah mendesain, tahap berikutnya adalah prototipe. Nah, prototipe itu berarti proses membangun modelnya ya. Modelnya nanti bentuknya seperti apa. Nah, di sini nanti ada metode-metodenya ya, tergantung dari proyek yang akan kita buat. Nah, terus setelah itu dievaluasi ya. Nah, ketika dievaluasi sudah oke, berarti proyek ini sudah berhasil dan bisa untuk diterapkan atau diimplementasikan di masyarakat ya atau di perusahaan. Nah, ketika proyeknya atau produknya masih kurang bagus ya atau tidak layak,
maka perlu redesign ya, atau didesain ulang. Nah, kalau nanti sudah didesain ulang sesuai dengan masukan-masukan atau evaluasi yang ada, diperbaiki, baru di diproses lagi untuk membangun modelnya, itu ya. Oke, mungkin sudah paham ya tentang proses dari pengembangan perangkat lunak ya. Ini juga nanti berlaku untuk yang berbasis web maupun yang berbasis desktop ya, atau yang mobile ya. Entah itu kita mau membuat web, membuat aplikasi Android ya, itu sama, nanti prosesnya seperti ini gitu. Terus ini contohnya ya, contoh dari prototipe ya. Nah, prototipe di sini ada gambar desainnya, terus ini untuk modelnya ya. Gitu. Kalau ini kaitannya dengan sebuah produk yang nantinya akan diproduksi, makanya nanti didesain dulu, digambar dulu sketsanya, setelah itu baru dibuat modelnya. Nah, itu contohnya ya. Ada lagi yang seperti ini sudah menjadi bentuk model ya. Nah, modelnya seperti barang sungguhan ya. Gitu. Oke, dengan metode prototyping atau prototipe, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi ya selama pembuatan sistem ya. Jadi kalau kita mengembangkan prototipe, yang membuat dan yang sebagai customernya ya, atau pelanggannya itu biasanya saling berinteraksi ya, mulai dari awal sampai dengan evaluasi nanti di akhirnya. Terus dalam prototipe ya, agar modelnya berhasil dengan baik ya, dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada awalnya, yaitu pelanggan dan pengembang harus setuju bahwa prototipe dibangun untuk mendefinisikan kebutuhannya ya, terutama kebutuhan dari pelanggannya. Jadi mereka itu dari awal sudah menceritakan ya masukan-masukan kebutuhan, setelah itu baru dibangun oleh pengembang. Terus prototipe akan dihilangkan sebagian atau seluruhnya ya, dan perangkat aktual direkayasa dengan kualitas dan implementasi yang sudah ditentukan. Jadi dengan adanya prototipe ya kemungkinan ya bisa sebagian hilang atau sebagian atau seluruhnya juga hilang untuk dalam pengembangan proyek ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke rapid prototipe ya. Bukan rapid test ya, tapi rapid prototipe ya. Oke, untuk rapid prototyping atau prototipe ini didefinisikan ya atau diartikan sebagai metode-metode atau cara-cara yang digunakan untuk membuat model berskala prototipe ya, dari mulai bagian suatu produk ya ataupun rakitan produk ya, secara cepat dengan menggunakan menggunakan data CAD ya. CAD itu yaitu Computer Aided Design. Nah, kalau teman-teman mendengar istilah CAD ya, AutoCAD ya. Nah, itu biasanya kaitannya dengan desain ya, desain gambar baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tapi kalau di sini lebih cenderung ke 3 dimensinya. Oke. Nah, itu ya. Terus rapid prototyping memungkinkan visualisasi ya suatu gambar 3 dimensi menjadi benda 3 dimensi asli ya, yang mempunyai volume ya. Kalau kita lihat dari sini yang dari contoh awal itu, nah seperti ini ya, yang awalnya kan dari gambar CAD ya, dari gambar yang didesain menggunakan contohnya
aplikasi AutoCAD ya, yang kelihatan sudutnya, kelihatan ruangnya, dan setelah itu dijadikan dalam bentuk asli. Oke, itu yang kaitannya dengan rapid prototyping ya. Terus beberapa metode rapid prototype atau prototyping ya. Terus di sini yang pertama ada stereo litografi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua laser sintering selektif ya. Terus yang ketiga laminated object manufacturing. Terus yang keempat offset deposition modeling atau FDM. Terus yang kelima solid ground graining ya. Nah, ini langsung ke contohnya, jadi ada 5 ya. Contohnya yang stereolitografi ya. Stereolitografi bahwa nanti di sini itu teknologi cetak 3 dimensi yang digunakan untuk memproduksi model, prototipe, pola atau bagian-bagian dari produksi. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ini beberapa metode yaitu stereo litografi. Terus yang kedua laser sintering selektif atau disingkat dengan SLS ya. Ini teknik manufaktur adaptif yang digunakan untuk produksi rendah volume model prototipe dan komponen fungsional ya. Jadi bentuk yang contohnya seperti ini dibuatkan dengan menggunakan laser yang telah disediakan. Alatnya biasanya laser listering ya, seperti ini. Terus yang ketiga laminated object manufacturing ya. Jadi permodelan di dalamnya ada lapisan kertas perekat ya, atau plastik atau laminasi logam yang berturut-turut direkatkan dan dipotong menjadi berbentuk dengan pisau atau cutter laser. Ya, jadi ini contohnya ini 3D printing tulisannya ini. Ini merupakan tumpukan-tumpukan kertas ya atau plastik atau laminasi logam ya. Nah, ini untuk pembentukannya ini menggunakan cutter laser atau pisau khusus ya yang di dalam mesin laminated. Terus ada lagi yang facet deposition modeling, ada lagi solid ground carrying, itu hampir sama dengan yang bagian ketiga tadi ya. Nah, kalau ingin melihat lebih jelasnya cara metode rapid prototyping ini nanti bisa diakses di sini. Tuh. Oke, saya lanjutkan sekarang ke teknologi terminologi working prototype ya. Jadi istilah dalam pengerjaan prototipe. Nah, di sini untuk pengerjaan prototipe ada istilah prototipe horizontal ya. Di sini berarti kalau horizontal pengerjaannya sangat luas, terus mengerjakan sebagian interface tetapi tidak mendalam. Terus kemampuan sistem hanya ditampilkan sebagian. Itu yang prototipe horizontal. Terus yang kedua, prototipe vertikal ya. Jadi semua interface ditampilkan tetapi kemampuannya tidak ditampilkan. Ya, jadi semua tampilan interface-nya itu ditampilkan tapi kemampuannya tidak ya. Terus ada lagi early prototyping ya, atau prototipe cepat. Terus ada lagi late prototyping atau prototipe lambat. Terus ada lagi low fidelity prototyping ya, atau prototipe dengan
tingkat ketepatan yang rendah. Nah, kalau di sini ada contohnya, yaitu seperti storyboard ya. Storyboard itu digunakan di awal desain dan biasanya digunakan dengan skenario ya. Terus lebih terperinci dan dapat diputar ulang. Terus dalam storyboard itu terdapat kumpulan sketsa atau frame individual, terus menyajikan urutan inti cerita dan menunjukkan bagaimana kemungkinan user dapat mengalami peningkatan melalui setiap aktivitas. Itu storyboard. Terus contoh lain sketsa ya. Yang contoh kedua, nah sketsa sangat penting untuk fidelity prototyping ya. Terus nanti di sini jangan takut dengan kemampuan menggambarnya ya. Jadi kalau kita takut dengan kemampuan menggambar, dengan sketsa ini kita bisa untuk menyajikannya. Terus di sini menyajikan tampilan yang kotor dan cepat dari interface atau konsep dan desain. Ini maksudnya bahwa kalau sketsa itu masih sifatnya kotor ya. Terus contoh yang ketiga yaitu Wizard of Oz, yaitu user berpikir berinteraksi dengan komputer ya. Nah, jadi user atau pengguna itu lebih berinteraksi dengan komputernya, tapi developernya itu lebih menanggapi hasil dari pada sistemnya. Dan biasanya dilakukan di awal desain untuk memahami apa yang diharapkan oleh user itu. Ya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ketika kita membuat prototipe permodelan, nah user diikutkan ya dalam memberikan masukan ya atau untuk mencapai kebutuhannya. Terus yang keenam ada mid fidelity prototyping atau prototipe dengan tingkat kecepatan sedang ya. Oke, ini contohnya toolnya yang digunakan seperti PowerPoint, terus illustration dan lain-lain ya. Itu yang dikelompokkan menjadi tingkat ketepatan yang sedang. Terus ada lagi high fidelity prototyping yang prototipenya dengan tingkat kecepatan yang tinggi. Contohnya Macromedia Director ya. Terus Visual Basic, Flash, Illustration. Itu dikelompokkan menjadi prototipe dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Oke. Contohnya Flash ya. Kalau Flash itu animasi. Nah, ketika kita membuat sebuah animasi dan tentunya di situ juga ada untuk pembuatan skripnya atau codingnya ya. Jadi ketepatan perpindahan pergerakannya akan ditentukan dengan rumus itu. Makanya nanti di sini dikatakan ketepatannya itu lebih tinggi karena menggunakan rumus matematika. Terus untuk tool prototypingnya ya. Nah, di sini yang pertama yaitu untuk draw atau piping program, yaitu program untuk menggambar ya. Contohnya Photoshop, CorelDRAW ya. Itu untuk kaitannya dengan menggambar ya. Tuh. Terus yang kedua script simulation atau slideshow. Contohnya di sini ada PowerPoint, ada Macromedia Director dan HTML ya. Nah, ini kaitannya dengan script emulation atau slideshow. Terus yang ketiga interface builder ya. Contohnya di sini adalah ada Visual Basic, ada Delphi ya. Nah, terus tool ini menampilkan jendela, kendali dan lain-lain dari interface-nya. Tapi di sini ada
ini ya, ada penambahan perintah ya dengan menggunakan coding atau script gitu. Oke, keuntungan dari prototyping atau prototipe ya. Yang pertama, dari end user ya atau pelanggan dapat berpartisipasi aktif ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan karena dari awal itu pelanggan atau user berinteraksi dari pertama dan aktif ya. Terus yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan sistem informationnya ya. Nah, dengan adanya user yang aktif ya dalam permodelannya dan bisa mempercepat dalam pembuatan proyeknya. Terus yang keempat, waktu pengembangan bisa berkurang ya, karena tidak bekerja sendiri lagi, ada interaksi dengan user ya. Terus yang kelima, mengurangi biaya pengembangan ya secara otomatis juga. Kalau waktunya singkat, waktunya lebih cepat, juga biayanya akan lebih sedikit ya. Terus membutuhkan keterlibatan pengguna ya. Terus yang ketujuh, pengembang menerima umpan balik pengguna terukur ya, gitu. Ya, karena usernya tadi itu ya berpartisipasi aktif. Terus memfasilitasi implementasi sistem karena pengguna tahu apa yang diharapkan gitu. Terus hasil kepuasannya pengguna akan lebih tinggi ya karena keterlibatan langsung user ya atau pelanggan. Terus yang ke-10, menghadapkan para pengembang untuk potensi perangkat tambahan sistem yang akan dikembangkan ya. Jadi nanti pengembang itu berpotensi ya untuk menambahkan perangkat yang akan dikembangkan. Nah, selain dari keuntungan ada kerugiannya dari prototyping ya. Yang pertama, proses analisis dan perancangannya terlalu singkat ya. Kadang kalau kita bekerja dengan cepat, kadang ada kelemahan ya, ada yang ketinggalan ya gitu ya. Terus yang kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah ya. Masalah itu. Maksudnya masalah mungkin ada di tempat lain ya, yang kalau kita langsung berhubungan dengan user berarti permasalahannya antara program dengan user. Cuma nanti dikesampingkan masalah yang lain ya, seperti pengaruh dari perangkatnya, pengaruh dari jaringannya, itu kadang tidak dibahas di sini. Terus kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan ya. Terus yang keempat, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah ya. Terus yang kelima, prototipe terlalu cepat selesai ya. Terus itu ya kelemahannya. Jadi kalau memang kadang terlalu cepat juga ada kurang baiknya juga ya. Terus ini adalah langkah-langkah pembuatan prototipe ya. Yang pertama yang kita awali yaitu permintaan bermula dari kebutuhan user ya. Jadi user itu memberikan kebutuhannya yaitu. Terus setelah itu nanti membangun sistem prototipenya, menemukan kebutuhan awal yang akan diminta oleh usernya. Terus ya di sini biarpun user menggunakan prototipe, analis ya harus memberikan pelatihan ya, membantu dan duduk bersama dengan user ya. Terus dalam penerapannya atau implementasinya, di sini ada saran-saran yang harus dilakukan perubahan ya.
Terus kalau memang ada harus yang dirubah, berarti harus diulangi lagi ya dari langkah yang ketiga sampai dengan user itu puas ya. Terus merancang dan membangun sistem akhir ya, seperti sebelumnya. Kalau nanti user itu sudah puas. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Nah, bagaimana dengan pengembangan sistem informasi yang berbasis web ya? Dan tentunya pasti akan seperti ini ya. Jadi melihat kebutuhan usernya dulu ya. Berbeda dengan user yang beranggotakan sedikit dengan anggotakan yang banyak, itu akan nanti berbeda dalam permodelannya. Tuh. Contohnya kalau di kampus ya, kampus mahasiswanya sedikit dengan mahasiswanya banyak, pasti akan ada perbedaan di dalam sistem informasi akademiknya. Itu ya. Alasan membuat prototipe ya. Yang pertama, evaluasi dan umpan balik sangat penting dalam perancangan ya. Nah, itu alasannya ya. Jadi kalau kita membuat prototipe, alasan pertamanya itu adalah penilaian. Nah, penilaian antara pengembang dengan user. Terus para stakeholder dapat lebih mudah melihat ya, memegang dan berinteraksi dengan prototipe daripada dengan dokumen atau gambar. Terus anggota tim bisa berkomunikasi secara lebih efektif ya. Terus lebih mudah mencoba ide baru ya. Itu yang keempat. Terus yang kelima, mendorong pemikiran lebih dalam aspek perancangan yang sangat penting. Terus yang terakhir, prototipe mendukung perancangan dalam memilih alternatif rancangan berlangsung. Oke, itu kaitannya dengan prototipe ya. Kalau sebagai konsep dasarnya itu adalah prototipe pembuatan model ya, pembuatan model terhadap sistem yang sudah ada gitu ya. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan yang ke-9 ini. Oke, nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-10 dengan pokok bahasan yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.